Dados kalau sekarang ini ada upaya-upaya penyesatan akidah umat Islam, ada upaya-upaya pembelahan kekuatan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang sebenarnya Islam yang dibawa oleh para wali songo, yang dikembangkan para kaum santri dan dikuatkan oleh Nahdlatul Ulama, itu justru menjadi idola bagi perkembangan Islam di dunia. Panjenengan mulai mengikuti apa pidatonya Barack Obama kemarin di Mesir. Saya ini kenal dengan Profesor Dr. Bashar Arafat. Dia adalah Presiden umat Islam Amerika. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ketegangan antara Barat dan Islam itu adalah oleh karena selama ini banyak dai-dai yang datang ke Amerika itu adalah orang-orang yang secara emosional membawakan Islam. Kata dia, kalau saja seperti Wali Songo yang berjuang di Amerika, saya yakin tidak akan ada ketegangan dan Amerika akan jadi muslim semuanya. Karena itu maka pantas kalau kemudian ada upaya-upaya pembelahan supaya tidak ada kekuatan masalah di Indonesia ini. Tetapi di atas segalanya, selain kita jaga silaturahmi, kita kuatkan pondok-pondok ini sebagai benteng Islam. Benteng Islam ini bukan partai, bukan organisasi, bukan. Tapi benteng Islam yang terakhir ya pondok-pondok ini udah, tidak ada lain. Selain itu juga kata Imam Ghazali, ketika kekuatan-kekuatan luar biasa menghantam kita sehingga seakan-akan kita berada di tengah lautan bebas, perahu kita pecah, tidak ada lagi pertolongan kecuali kepada Allah. Maka itu artinya Allah telah memanggil kita untuk selalu bercengkeram di bawah kasih sayang Allah. Makanya ngendikannya Hikam, adanya setan itu jangan kita anggap musuh. Kalau kita anggap musuh, hancur kita nggak kuat musuh dengan setan. Tapi anggap itu sebagai nikmatun azimah. Kalau ada orang memusuhi Islam dari mana, jangan kita marahi mereka. Bagaimana? Kita anggap itu nikmatun azimah. Mengapa? Karena dengan nikmatun azimah itu kemudian kita akan bercengkeram dengan Allah, berlindung di bawah kasih sayang Allah. Makanya Al-Quran yang ditutup dengan surat An-Nas itu artinya adalah seakan-akan Allah ingin menyampaikan message kepada kita. Apa manusia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ialah seperti digambarkan dalam surat An-Nas yang diawali kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakan hai Muhammad, Nabi Muhammad yang maksum saja oleh Allah suruh menyampaikan kepada kita a'udzu pakai fi'il mudhari'. Nabi yang maksum saja selalu mohon perlindungan kepada Allah, apalagi kita yang cuma namanya maksum tapi tidak maksum akhlak kita. Itu artinya apa? Ketika ada kekuatan-kekuatan lain menghantam kita, jangan kita anggap sebagai musuh, tapi anggap sebagai nikmat. Saya ingat dulu bapak saya bilang sama saya, Nur, kalau kamu berjuang ada orang yang memusuhi kau begitu kuat, maka anggaplah permusuhan-permusuhan mereka itu sebagai pupuk dalam sebuah tanaman. Itu artinya apa? Kalau ada fitnah-fitnah yang azimah di mana-mana, ini hendaknya kita jadikan sebagai pupuk bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 tidak jadi di judicial review, tidak dibatalkan. Artinya apa? Artinya itu akan segera ditetapkan dan siapa yang melecehkan agama dihukum dengan seberat-beratnya. Tetapi itu bukan penyelesaian terbaik. Akan sangat baik kalau kita berupaya, santri-santri kita, murid-murid kita, organisasi-organisasi jaringan kita melalui jamaah tahlilan, jamaah perjanjian, kita manfaatkan untuk menggerak pendekatan kepada mereka sambil kita taqarrub kepada Allah dengan kembali kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingat pesannya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Syarah Ratibil Haddad. Saya kaitkan dengan nasihat Rasul dalam kitab Irsyadul Ibad. Apa kata Nabi?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku Pak. Niku kalimat ingkang dipun susun dening Allah dengan 24 huruf. Maksudnya apa? Itu ada hubungannya dengan hidup kita sehari semalam 24 jam. Karena kata Nabi, kalau kita baca sekali saja dalam sehari semalam, sekali saja 24 jam dosane panjenengan lan kita sedaya dibaca sekali 24 jam dosa-dosa kecil kita diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta atau tidak? Sekarang saya tanya, kita ini punya dosa apa enggak? Banyak, oh punya. Banyak. Kalau banyak perlu pengampunan apa tidak? Kalau perlu pengampunan perlu tahlil apa tidak? Kok ada orang bilang tidak perlu tahlil? Itu sayur nangka bumbu kemiri tua bangka enggak tahu diri. Malah ngendikane Said Abdullah bin Al-Haddad, menawi kita saged ngamalaken niki setiap sehari semalam 24 kali sama dengan bilangan hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sehari semalam 24 kali, maka janji Allah dalam ayat ingkang Allah ngendikaken, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Alam taro, cobalah kalian berpikir, ini istifham bimaknal amr, lek corong ilmu balaghah menunjukkan yang di dalamnya itu ada rahasia latifah. Cobalah kalian pikirkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ulangi lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku ada rahasia kekuatan yang luar biasa. Ngendikane Said Abdullah bin Al-Haddad, menawi panjenengan ngamalaken diwiridkan setiap sehari semalam 24 kali, nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan hitungan hurufnya, maka kados ngendikane Al-Qur'an asluha sabit, insyaallah panjenengan kelan kita sedaya dijamin wafat husnul khotimah. Itu barang yang paling mahal di akhir zaman. Nabi ngendikaken wonten satunggaling hadis, di akhir zaman saking angele wong husnul khotimah niku sampai setiap orang akan mati 99 iblis yang goda, cuma satu malaikat yang belani. Supaya kekuatan mereka lebih dahsyat, 99 kalah, kita ngerangkul Allah, mendekap dalam kasih sayang Allah. Bagaimana caranya? Dengan mewiridkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, wa far'uha fis sama. Ibarat pohon kata Allah, rantingnya menjulang tinggi, daunnya banyak, rindang. Artinya apa? Orang kalau sering mewiridkan ini jiwanya tenang, jiwanya damai, tidak gampang stres. Ini penting untuk masa depan kita. Pandangan baca surat kabar di Amerika dan di Jepang itu karena begitu mudahnya kehidupan manusia sehingga anak-anak mudanya 30% mati bunuh diri karena stres. Ini kita menghadapi ke sana nanti. Menghadapi datangnya era teknologi ke depan supaya anak-anak kita tidak stres seperti orang Amerika, orang Jepang yang tidak punya iman itu. Maka mulai sekarang kita didik anak kita perbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang paling hebat yang ketiga ini,
Apa itu? Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon itu akan mendatangkan buah sepanjang masa. Artinya apa? Kehidupan orang-orang yang mewiridkan ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik husnul khotimah sampai kebaikan itu menuju keluarga itu menjadi penghuni surga jannatun naim. Bi barokati kalimatit tauhid la ilaha illallah. Maka Muhammadur Rasulullah. Lek awake dhewe ngamalne dhewe belum tentu diterima. Dosane kakean. Tapi lek kita bersandar kekuatan mujiz-mujiz kita, orang-orang alim dulu, maka insya Allah kita yang jelek jadi baik. Yang jelek jadi baik. Karena itu Nabi kalau ada begini selalu diijazahkan. Mengapa? Supaya yang diijazah itu untuk dungani malaikat Jibril. Jadi lek pakai ijazah, saya mengijazahkan, panjenengan terima ijazah ini, guru saya sampai Sayyid Abdullah bin Al-Haddad sampai saya malaikat Jibril. Setiap kita mengamalkan ini, semua akan mendoakan kita semuanya. Maka itu saya akan ijazahkan ini, tapi syaratnya tidak boleh ditinggalkan. Kalau lupa harus dibayar, dikodoi. Sanggup? Sanggup? Masa enggak sanggup empat likur aja kok. Paling enggak ada 5 menit kok itu. Tapi yang khusyuk ya. Saya ijazahkan, nanti saya bilang saya ijazahkan, ibu bapak jawab saya terima. Ikuti saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawaitu an a'malal wirda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba' wa isrina marrotan kulla yaumin wa laylatin lillahi ta'ala tahta ijazati mujizi min mujizihi lillahi ta'ala. Bapak Ibu jawab, saya terima jawabnya. Saya ijazahkan. Kok saya ijazahkan lagi? Saya ijazahkan berarti sama ngijazahi saya lagi, balik-balik nanti. Jawab, saya terima gitu ya. Saya niat, ikuti, saya niat, saya azam mengamalkan wirid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari semalam 24 kali karena Allah Subhanahu wa taala. Atas ijazah mujiz saya dari para mujiznya lillahi taala. Jangan salah jalannya, jangan salah jawabnya. Ya, saya ijazahkan. Allahumma taqabbal ijazatina hadhihi waj'al wasilatan liquwati wa salamati dinina wa aqidatina wa barakati ma atallahu ilaina minal umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allahumma inna nas'aluka an taj'al hadzal ma'ad mubarakan nafi'ah li tanmiyatil Islam ala tariqati ahli sunnati wal jamaah wa li hifdzil Qur'an fi khatatan fi baltati Indonesia hadza ya Allah wal jami'i buldanil muslimina fil alam bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi haqqi qaulika inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma inna nas'aluka an tazil sikha wal afiyah haqqi Kiai Haji Zainal Mahmud. Allahumma ij'alhu ahli barakah, barakah fi umrihi, barakah fi ulumihi, barakah fi dzurriyyatihi, barakah fi talamizatihi wa tilmizatihi hatta yakunu ulama al-mujahidin fi sabilillah li'a'la kalimatikal ulya ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.